Selain kepala daerah, menteri-menteri Kabinet Merah Putih pun bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Para menteri menyatakan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar dulu. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama Ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, ya doain supaya Pak Presiden Bapak Ibu sehat karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Dia Menteri Kesehatannya sehat sih. Fenomena banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir. Apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke 5 negara di Timur Tengah. Politisi PKS Mardani Alisera menyebut bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, namun ia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani Alisera. Bahlil menyatakan bahwa semua menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani ikut merespon adanya isu matahari kembar. Puan menegaskan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Matahari kembar presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan semua menterinya usai kembali dari lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengunjungi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Fenomena tersebut menimbulkan beragam tafsir. Dan untuk membahas selengkapnya telah bergabung bersama kami Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Camar. Baik, Prof, ini tentunya sangat mengundang perhatian masyarakat berkaitan dengan adanya dua matahari seperti yang disebutkan ataupun juga beredar di masyarakat. Ini secara ilmu komunikasi politik banyaknya menteri yang sowan ke Jokowi. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Yang pertama menurut saya bukan matahari kembar ya. Jadi analogi antara Prabowo dan Jokowi itu seperti matahari dan bulan. Nanti saya jelaskan mengapa begitu. Oke. Tetapi secara umum saya tidak aneh melihat ini. Kenapa? Karena ketika bersilaturahmi, bertemu menjadi mode umum, maka ketika seseorang bertemu dengan siapa itu tidak aneh. Justru yang aneh adalah ketika orang tidak mau bertemu atau tidak mau bersilaturahmi, ketika orang-orang bersilaturahmi, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah mungkin mengapa pamor Jokowi tidak turun meskipun dia sudah lengser. Nah, menurut saya ini bisa dijelaskan dari 3 fenomena. Yang pertama, terkait dengan tipe kepemimpinan Jokowi. Dalam teori komunikasi politik ada 2 tipe yang umum. Pertama ada tipe pisang, kedua ada tipe beringin. Tipe pisang itu pohonnya pendek, tapi melahirkan banyak tunas pemimpin. Sebaliknya tipe beringin, tinggi tumbuh menjulang,
tapi ia tidak melahirkan tunas-tunas. Nah, menurut saya Jokowi adalah paduan dari keduanya. Dia mirip dengan pohon bambu. Dia tinggi menjulang sampai semua partai, hampir semua partai di bawah pengaruhnya, dan melahirkan tunas-tunas pemimpin. Bahkan ada tunas biologis yang menjadi pemimpin. Dan ketika orang melihat tunas biologis itu, sontak teringat bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pola hubungan Jokowi dan Prabowo, baik sebelum maupun sesudah Prabowo menjadi presiden. Ini yang saya gambarkan tadi, hubungan antara matahari dengan bulan. Ketika Jokowi menjabat dan Prabowo sedang mengikuti kandidasi, Jokowi menjadi mataharinya, Prabowo menjadi bulannya. Dan ketika Jokowi sudah lengser, Prabowo menjawab menjadi presiden, Prabowo mataharinya, Jokowi bulannya. Kita tahu bulan itu tidak mengeluarkan cahaya, dia hanya menerima pantulan cahaya matahari. Mengapa begitu? Kita lihat dalam beberapa kesempatan Prabowo bertemu dengan Jokowi, bahkan dalam bulan-bulan terakhir, Prabowo menyiapkan panggung untuk Jokowi, baik ketika retret di Magelang maupun ketika peresmian Danantara. Jadi, Prabowo memelihara plasenta politik Jokowi sehingga ia tidak benar-benar hilang dari memori publik. Yang ketiga, ini apa yang dikerjakan oleh Jokowi sendiri ketika dia lengser ke Prabon. Kita tahu, ketika Jokowi lengser ke Prabon, ia tidak benar-benar madeg pandito. Ia masih memelihara public window. Dalam beberapa kesempatan yang menarik perhatian publik, ia tampil. Bukan hanya dalam kampanyenya Lutfi, tetapi dalam event bahkan untuk timnas berhadapan dengan timnas negara asing pun Jokowi ditanya. Wartawan masih menguntit Jokowi, dia masih menjadi media friendly. Jadi menurut saya, 3 sebab komposit itulah yang menyebabkan mengapa Jokowi tidak benar-benar lungsur pengaruhnya. Karena ada plasenta politik yang dipelihara, baik sebagai buah kepemimpinan dia, dipelihara oleh Prabowo maupun dipelihara oleh Jokowi itu sendiri. Oke, Prof, ini cukup menarik perumpamaan yang Anda sampaikan, bukan 2 matahari kembar, namun bagaikan matahari dan juga bulan. Saya ingin bertanya lantas bagaimana dengan tanggapan Anda berkaitan dengan dampak penyebutan Jokowi sebagai bos yang disebutkan oleh 2 menteri aktif berkaitan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah ini memiliki pengaruh yang signifikan atau hal tersebut sah-sah saja? Menurut saya itu konsekuensi dari keputusan Prabowo untuk mengangkat menteri mantan Jokowi gitu ya. Mereka katakan itu kan bos saya, ketika Jokowi menjadi presiden, mereka menjadi menteri. Nah, karena Prabowo itu pemimpin yang mengikuti jejak, maka saya akan yakin secara manusiawi loyalitas para menteri mantan era pemerintahan Jokowi yang kemudian diangkat kembali ketika Prabowo menjadi presiden, saya yakin loyalitasnya tidak akan hilang sama sekali gitu ya. Selain karena tuntutan budaya Indonesia, menghormati mantan, menghormati senior gitu ya. Bahkan itu diperlihatkan oleh Prabowo sendiri. Kita tahu berkali-kali Prabowo mengatakan, Jokowi kan mantan, atasan saya pengalamannya banyak, pengabdiannya tinggi, maka wajar kalau saya hormat. Kalau pemimpinnya seperti itu, apalagi anak buahnya. Jangan lupa, demokrasi itu bisa berkembang, bisa terkikis dari puncaknya gitu ya. Kalau puncaknya sudah menunjukkan hormat dan patuh santun seperti itu, akan diikuti oleh para menterinya. Jadi menurut saya, apapun yang terjadi dan dilakukan oleh menterinya, itu adalah terjemahan, tafsir lugas atas sikap yang diperlihatkan oleh Presiden Prabowo terhadap Joko Widodo. Prof Karim, artinya Anda tidak setuju apabila ada yang menyebut bahwa ini merupakan makna simbolik dari loyalitas menteri belum sepenuhnya berpindah ke Prabowo. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, bukan loyalitas belum berpindah gitu ya. Karena Prabowo sendiri memperlihatkan loyalitasnya kepada Presiden Joko Widodo, maka wajar jika menterinya melakukan hal yang sama. Karena status mantan ini diidap oleh Presiden Prabowo, diidap oleh 11 atau 12 menteri yang kembali diperkerjakan sebagai menteri di saat Prabowo. Jadi menurut saya inilah tantangan sesungguhnya, dan berkali-kali saya katakan kepada Presiden Prabowo, bukan berarti kita tidak ingin melihat presiden penggantinya itu santun, hormat kepada mantan yang mendahuluinya. Tetapi yang kritikal di sini adalah ketika kita dihadapkan kepada berbagai persoalan yang menuntut keberanian dan ketegasan dalam pengambilan keputusan untuk penyelamatan nasional, maka yang dibutuhkan sekarang bukan loyalitas gitu ya, loyalitas sang penguasa kepada mantannya saja, atau pernyataan heroik
tapi yang dibutuhkan adalah tindakan nyata yang tegas mencerminkan preferensi bangsa ini. Jadi jangan sampai kedekatan hubungan matahari dan bulan itu mengganggu gitu ya. Masalahnya apa? Ini masalahnya masalah psikologis, Mas Samar. Bukan saja seperti yang dinyatakan tadi, oh jangan cemas. Kita semua tunduk patuh kepada sang bos sekarang, Presiden Prabowo, kita percaya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah persepsi dan psikologi publik yang melihat kebingungan antara hubungan dua tokoh ini gitu. Jangan lupa, politik adalah persepsi dan kondisi itu dibangun berdasarkan penghayatan psikologi rakyat gitu. Kalau misalnya tidak ada batas pemisah antara kekuasaan Jokowi dengan Prabowo selain administratif saja, sekali lagi, kalau tidak ditemukan pemisah antara kekuasaan Jokowi dan Prabowo selain administratif saja, tapi semuanya berlanjut tanpa evaluasi atau tanpa inovasi, ya artinya publik akan bertanya buat apa artinya pemilu, buat apa artinya pergantian pemimpinan kalau tidak ada input atas kesegaran pemikiran, tindakan, keberanian gitu ya. Jadi itu poinnya, dibutuhkan keberanian moral untuk memilih jalan perubahan dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Jadi mengikuti jejak bukan berarti copy paste sepenuhnya dengan memelihara semuanya. Baik loyalitas maupun simbol-simbol kedekatan. Baik, Prof. Karim, terima kasih banyak atas informasi komprehensif yang Anda sampaikan dan juga pandangan Anda. Dan mudah-mudahan ini juga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat ya berkaitan dengan fenomena ini. Terima kasih, salam sehat.